Eric? He never heard up. Halo, welcome back di channel Zona 21. By the way, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani. Kali ini kita akan membahas alur cerita film horor yang berjudul Shockum Hills. Nah, film yang masih anget-angetnya rilis pada tahun 2021 ini menceritakan sekelompok pemuda yang sedang mengadakan ekspedisi di sebuah tambang tua yang terbengkalai. Namun, di sana mereka harus berhadapan dengan para monster penghuni tambang tersebut. Nah, mau tahu gimana alur cerita lengkapnya? Langsung saja, ini dia alur cerita film Shockum Hills versi Zona 21. Film dimulai dengan ditampilkannya para pekerja yang sedang bekerja di sebuah pertambangan besar. Terlihat dua pekerja yang merupakan ayah dan anak ini sudah menyelesaikan pekerjaannya dan siap untuk pulang. Namun, karena ada sesuatu yang tertinggal, sang anak ini kembali untuk mengeceknya ke dalam tambang. Di dekat mobil, dia malah ditarik oleh sesuatu dan berteriak kepada ayahnya untuk minta tolong. Sontak saja si ayahnya langsung masuk menghampirinya memberi pertolongan. Tapi ia juga langsung diserang dan ditusuk tubuhnya membuatnya tidak berdaya sehingga anaknya mati di bawah makhluk misterius tersebut. Scene berpindah sekitar beberapa tahun lamanya setelah kejadian. Seorang perempuan yang bernama Aryan sedang mengamati beberapa dokumen tentang pertambangan tersebut. Diduga tambang tersebut sudah lama ditinggalkan dan terbengkalai setelah kejadian kebakaran di area tersebut yang menyebabkan banyak sekali orang yang mati dan menghilang secara misterius. Sebelumnya, dia sudah ada janji dengan keempat rekannya untuk mengadakan ekspedisi mengantarkan mereka ke tambang tua itu untuk mencari tahu misteri yang ada di sana. Selama perjalanan, mereka sempat berhenti di sebuah warung atau minimarket untuk membeli minuman sekaligus menanyakan arah ke tambang tersebut atau bisa disebut Shockum Hills. Nah, tapi si penjaga warung ini tidak mau memberitahu arah jalan tersebut dan berpura-pura tidak tahu. Dia malah menyarankan kepada Aryan untuk kembali saja ke kotanya. Sampai akhirnya Aryan pergi dan tidak jadi memesan minuman. Terlihat si penjaga memberitahu teman yang lainnya bahwa Aryan sedang mencari lokasi Shockum Hill. Setelah itu mobil mereka meninggalkan warung tersebut. Tak lama dari arah belakang sebuah mobil mengikuti mereka. Aryan mulai merasa bahwa mobilnya diikuti. Dia mulai mempercepat lajunya, tapi mobil yang di belakangnya juga tidak mau kalah. Kedua mobil itu saling kejar-kejaran sampai akhirnya mobil yang di belakang mulai memperlambat kecepatannya sampai tidak terlihat oleh mereka dan mobil Aryana juga ikut berhenti. Aryana yang cerdas menyadari bahwa mobil yang mengikutinya melambat ternyata hanyalah pengawalan saja, memastikan mobil Aryan supaya tidak sampai ke tujuan. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke tempat di mana mobil yang mengikutinya berhenti. Tak membutuhkan waktu lama, mereka kemudian berhasil menemukan jalan ke pertambangan. Akan tetapi sesampai di sana, jalan mereka terhalang oleh sebuah pagar yang sudah dialiri listrik bertegangan tinggi. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk memanjat pohon turun melewati pagar tersebut dan jalan kaki. Setelah sekian lama berjalan dan hari sudah tampak gelap, mereka memutuskan untuk berkemah di dekat sungai sambil berbincang-bincang di dekat api. Scene berpindah di lain tempat, terlihat sekelompok warga sekitar sedang mengecek sebuah kabel yang sengaja dipotong. Di tempat lain, seorang yang masih warga yang sama tengah sendirian mengecek kabel listrik lainnya. Dia mendengar suara aneh dari sebuah lubang yang ditutupi dengan kawat. Dia mendekatkan telinganya untuk memastikan suara tersebut, tapi tiba-tiba muncul sesuatu dari lubang itu menusuk telinganya hingga akhirnya tewas. Oke, kita kembali ke Aryana. Dia dihampiri oleh salah satu temannya yang bernama Darren untuk mengatakan terima kasih karena sudah mengantarkan mereka. Lalu, si Aryana ini bertanya kepada Darren apa sih yang diharapkan dari pertambangan ini. Dia pun menjawab bahwa dia berharap bisa menemukan batu bara antrasit. Nah, batu bara antrasit ini bisa dibilang batu bara yang berkualitas tinggi yang kalau dibakar gak akan mengeluarkan asap. Tapi tidak hanya itu, Darren juga dibuat penasaran dengan hilangnya ribuan orang beserta kotanya.
Si Darren ini yakin pasti ada sebuah kejadian yang masih menjadi teka-teki dan berharap bisa menemukan kebenaran. Singkat waktu menjelang pagi, mereka berlima melanjutkan perjalanan kembali untuk sampai di titik lokasi pertambangan. Di tengah perjalanan, Aryan dan kawan-kawan sempat bersembunyi karena mobil yang kemarin mengejar mereka melintas di area tersebut. Para pemuda itu melanjutkan perjalanan kembali sampai akhirnya mereka menemukan tempat yang telah mereka cari, yaitu tambang tua terbengkalai Sokum Hill. Mereka memasuki kawasan yang dikelilingi dengan rumah yang sudah tua dan usang yang masih berdiri kokoh. Namun para penghuni rumah sudah tidak menghuni rumah ini lagi karena seperti yang kita tahu para penduduk di sana menghilang. Mereka memasuki salah satu rumah dan terlihat masih bagus dengan barang-barang yang masih utuh. Aryan membuka sebuah pintu dan ini dia tambang yang mereka cari, yaitu tambang Sokum Hill. Kita bisa melihat dari ekspresi mereka yang bahagia karena perjalanannya tidak sia-sia. Kemudian mereka langsung menghampiri sebuah lubang yang sudah ditutupi dengan kawat yang dialiri listrik. Gak puas kalau mereka tidak membuka lubang itu tanpa ada rasa takut akan hal yang menimpa mereka. Akhirnya salah satu teman Darren mencabut kabel penghubung listrik dan membongkar kawat penutup lubangnya dengan tang. Mereka menggunakan sebuah alat, entah apa nama alat tersebut. Alat itu lengkap dengan kamera dan mikrofon supaya bisa melihat dan mendengar ada apa aja sih di dalam lubang itu. Kita bisa lihat dari layar kecil yang terhubung ke alat yang di lubang. Mereka memastikan apakah ada batu bara antrasit di dalam lubang tersebut. Setelah alat itu mencapai dasarnya, alhasil mereka menemukan tanda-tanda bahwa memang antrasit itu ada di sana. Tapi Terry juga mendengar suara aneh yang berasal dari lubang yang sama menyakiti telinganya. Dia lalu menunjukkan suara itu dengan memperbesar volumenya pada orang-orang di sana. Dan sesuatu menunjukkan suaranya pada mereka. Tiba-tiba, alat yang masih berada di dalam lubang dengan kabel yang mengikat pada kaki Terry ditarik oleh sesuatu makhluk berasal dari lubang. Terry dibawa masuk dan berteriak minta tolong. Namun apalah daya, Aryan dan yang lainnya tidak bisa menolongnya hingga akhirnya dia terjatuh. Di lubang itu, dia masih bisa berteriak-teriak minta tolong sampai akhirnya diseret dan menghilang dari pandangan teman-temannya. Semua orang terlihat masih syok dengan kejadian yang menimpa Terry. Hingga akhirnya Aryan bergegas mengambil tali untuk terjun ke lubang tersebut bersama dengan Jamie, sambil membawa detektor gas untuk mendeteksi tekanan gas yang ada di lubang pertambangan tersebut. Perlahan-lahan mereka turun ke bawah dengan berhati-hati hingga sampai ke dasar. Aryan dan Jamie mencari Terry ke sana kemari, memanggil-manggil dia, namun tidak ada jawaban sama sekali. Sementara di atas lubang, Xiao dan Darren yang sedang menunggu mereka kedatangan tamu yang merupakan orang yang mengejar mobil mereka kemarin. Keduanya memberi isyarat meminta pertolongan kepada orang itu berharap bisa menolong temannya. Tapi bukannya menolong, malah orang itu malah marah-marah bahkan hampir menembak Darren dengan senapannya. Orang ini malah memotong salah satu tali mereka supaya mereka tidak kembali. Namun Xiao yang tepat berada di belakang orang ini memukulnya dengan batu hingga dia pingsan. Xiao sempat ketakutan orang yang dipukulnya ini mati. Untungnya dia hanya pingsan biasa. Karena tingkat gas yang ada di lubang tersebut tinggi, Aryan dan Jamie memutuskan untuk kembali. Walaupun dalam hati Jamie dia tidak mau meninggalkan Terry di lubang itu. Jika mereka terlalu lama di lubang tersebut, bisa-bisa mereka juga ikut mati. Untungnya mereka berhasil selamat sampai ke atas permukaan. Hari semakin gelap, mereka tidak punya pilihan lain, harus segera pergi dari tempat tersebut, melupakan Terry dan meninggalkan orang yang pingsan itu.